저 맨날 도망만 쳤어요. 못된 걸까? 죽기 싫어서 숙이고 복종하고 가난한 거 그냥 난 존재 자체가 잘못됐나 보다. 그냥 그렇게 살았는데 더 이상 도망치기 싫다고요. Halo guys, balik lagi di channel gua. Setelah sekian lama ya kan gua nggak bikin video, tapi kali ini gua mau bikin video bikin alur cerita film. Film yang mau gue ceritain itu judulnya Shark The Beginning tahun 2021. Dengan para pemain Korea, salah satunya Wi Han Jon, ya gue nggak tahu, mungkin salah satu dari kalian juga ngefans sama dia, dan gue juga nggak tahu apakah benar gue nyebutinnya, tapi ya seharusnya bener-bener aja ya. Oke deh, film kali ini bercerita tentang kenakalan remaja, tapi bukan di situ poinnya. Poinnya adalah ada remaja yang selalu dibully. Karena dibully inilah dia bertekad untuk mengubah cara dia bertahan hidup. Akibatnya, orang-orang yang jahat padanya kini berubah juga pola pikirnya. Filmnya simple, nggak ribet, nggak banyak dialog, pokoknya cocok buat kalian yang emang nasibnya jadi bahan bulian. Hehehe, langsung aja cuy, pakai headset kalian supaya cetar nontonnya. Ahai! Film ini diawali oleh seorang juara MMA profesional bernama Jung Do yang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah menang mempertahankan gelar juara dunia. Jung Do sendiri diceritakan ada seorang juara dunia termuda saat ini. Dalam perjalanannya itu ibunya menelpon. Ibunya berharap anaknya segera pulang dan merayakan kemenangan anaknya di rumahnya. Beberapa saat Jung Do akhirnya tiba di rumahnya. Dia berpikir ibunya pasti akan membuat kejutan untuknya. Namun semua itu berubah ketika dia sadar ada darah di pintu kulkas. Jung Do yang panik menemukan ibu dan adiknya mati dibunuh oleh orang tak dikenal. Tak lama pelaku pembunuhan datang dan segera membunuh Jung Do. Dengan perasaan sedih, marah, dan gelisah bersatu di dalam pikirannya, Jung Do nggak bisa menahan emosinya. Bahkan pisau pun nggak bisa menghentikan perbuatannya untuk balas dendam pada 3 orang pelaku tersebut. Berita ini lantas menjadi viral karena Jung Do dinyatakan bersalah atas kematian para perampok. Di sisi lain, dengan latar sekolah, ada seorang remaja kutu buku yang selalu jadi bahan bulian. Dia bernama Chawo. Karakternya lemah, dari keluarga yang miskin, pintar karena butuh beasiswa. Nah, karena itulah Chawo selalu cari aman walau dia selalu diganggu oleh teman-temannya. Pada hari ini, ada murid baru pindahan dari sekolah lain. Dia bernama Baesok. Baesok adalah seorang juara tinju tingkat nasional. Semua orang di kelas merasa bangga pada Baesok. Namun tidak dengan Chawo. Entah apa yang dipikirkan oleh Chawo tentang Baesok. Saat jam kosong, Baesok menunjukkan jati dirinya sebagai seorang jagoan yang baru. Tak lama, Baesok menyapa Chawo dengan penuh intimidasi. Ternyata Chawo dan Baesok sudah kenal lama di sekolah sebelumnya. Tak lama, teman Chawo mencoba menghentikan Baesok. Bukannya berhenti, Baesok malah menampar wanita tersebut. Chawo mencoba menolong wanita tersebut, namun bukannya meredah, Baesok malah semakin menjadi brutal. Chawo kemudian ambil pulpen dan mencoba menghentikan Baesok. Baesok bukannya berhenti, malah menantang Chawo untuk menusuknya menggunakan pulpen tersebut. Chawo yang merasa terdesak kemudian menusukkan pulpen tersebut pada Baesok. Chawo melakukannya bukan karena pengen, tapi dia ketakutan aja. Dari kejadian ini, Chawo dinyatakan bersalah dan dihukum penjara. Dalam perjalanan menuju penjara remaja, Chawo duduk di sebelah Jung Do. Disinilah Jung Do mulai mengenali Chawo untuk pertama kalinya. Nah, di dalam penjara terdapat 3 wilayah, kuning, merah, dan putih. Wilayah-wilayah ini masing-masing punya ketuanya. Masing-masing ketua punya ilmu bela diri. Chawo masuk ke wilayah kuning yang dikuasai oleh Jung Sang, seorang atlet judo nasional. Jung Sang sendiri diceritakan sebagai orang baik yang suka menolong teman-teman di wilayah kuning. Hingga akhirnya dia dijebak oleh Han Sung dari wilayah putih dan Lee Won dari wilayah merah. Tujuannya cuma satu, agar si Jung Sang itu masuk ke sel isolasi.
그냥 징벌방에 사는 사람이라고 생각. Nah dari cerita ini, Chao di wilayah kuning jadinya nggak punya orang yang akan membantu mereka. Teman satu kamarnya lalu menjelaskan peraturan di dalam penjara supaya nggak ada masalah di kemudian hari. Singkat cerita, Chao disuruh menjauhi Liwon dari merah dan Hansung dari putih. Dua orang ini punya hobi cari masalah di penjara. Saat dijelaskan, kebetulan teman main bola Hansung cedera. Hansung kemudian mencari pemain pengganti. Nah, karena Chao kebanyakan mikirin Blackpink, teman-teman sekamarnya perlahan tapi pasti menjauh dari lapangan. Hingga akhirnya dipanggillah dua anak baru ini. Tak berselang lama, secara nggak sengaja lebih tepatnya blow on, Chao malah nendang Liwon tepat di antara kedua kakinya. Uts. Masalah pun mulai mendatangi Chao. Dia diseret Liwon untuk diberi pelajaran. Saat diseret, kebetulan Jungdo lewat. Chao lalu mencoba mencari pertolongan pada Jungdo. Jungdo yang tak punya niat jahat menyuruh Liwon untuk menjauhi Chao. Ingat, Liwon hobinya cari masalah. Bukannya sadar, Liwon malah menantang Jungdo untuk berkelahi. Ya akibatnya kalian semua tahulah pukulan juara dunia MMA tuh minimal sekencang apa. Suatu saat, Baesok datang ke penjara menemui Chao. Dengan mata diperban, Baesok bilang bahwa dia udah berhenti sekolah dan tinju. Masa depannya kini sangat suram. Baesok menuntut balas dendam atas perbuatan Chao. Chao yang ketakutan meminta maaf atas perbuatannya. Namun Baesok tetap akan balas dendam pada Chao. Chao kini semakin banyak ngelamun, memikirkan nasibnya. Nggak di mana-mana dia selalu jadi korbannya. Suatu saat Chao melihat Jungdo yang berlatih sendirian. Chao berpikir mungkin Jungdo bisa mengajarinya bela diri. Tujuannya cuma satu, yaitu bertahan hidup. Chao kemudian mencoba mendekati Jungdo. Jungdo nggak langsung mau mengajari Chao. Jungdo berpikir Chao sama aja dengan yang lainnya. Cari ilmu untuk pamer kekuatan atau bahkan melakukan kejahatan. Ente kadang-kadang. Nggak putus asa, Chao mengikuti Jungdo sambil menceritakan hidupnya yang selalu kena masalah. Padahal Chao selalu merendah dan menurut. Apakah karena Chao lemah dan miskin hingga dia pantas menderita? Mendengar ucapan Chao, Jungdo menyadari Chao ingin belajar bela diri untuk bertahan hidup, bukan untuk berbuat jahat. Jungdo kemudian tersentuh hatinya. Dia pun lantas menantang Chao untuk lari 100 putaran lebih cepat dari dirinya. Chao berusaha keras walaupun dirinya nggak akan mampu mengalahkan Jungdo. Dalam larinya, Chao hanya berpikir siksaan yang dia dapat selama ini. Itu membuatnya berusaha sangat kuat demi diajari oleh Jungdo. Trauma di dalam pikirannya yang membuatnya nggak bisa menyerah di depan Jungdo. Jungdo melihat Chao melebihi kemampuannya saat ini. Tekad keras Chao membuat Jungdo meminta kepala penjara memindahkan Chao bersama dirinya selama di penjara. Kepala penjara sadar betul Jungdo tidak bersalah, tapi hukum harus dijalankan atas kematian para perampok. Kepala penjara pun mengiyakan permintaan Jungdo. 1552번. 들어와. Hal pertama yang dilakukan Chao di dalam kamar Jungdo adalah disuruh push up. Tapi push up-nya malah gaya ikan. Aduh. Malam harinya Jungdo berhasil menghitung push up Chao itu 21, sit up 32, dan pull up nggak berhasil. Permintaan Jungdo nggak banyak. Chao diminta melakukan 1 kali lebih banyak setiap harinya. Latihan demi latihan pun dilakukan demi membongkar anatomi massa ototnya. Cerita gua geser sedikit. Baesok terlibat pertarungan dengan ajudan seorang bos mafia. Mafia tersebut melihat kemampuan Baesok dari cara bertarung yang baik dan benar. Mafia tersebut kemudian merekrut Baesok untuk menjadi bawahannya. Namun Baesok yang sok jagoan malah menolaknya. Si bos mafia tahu mata kanan Baesok itu buta. Dia pun menantang Baesok untuk bisa menangkis pukulannya di mata yang melihat.
Merasa direndahkan, Baesok ingin menyerang si bos mafia. Namun dengan sekali tamparan, Baesok terjatuh. Si bos selalu berkata bahwa dia bisa membuat Baesok jauh lebih kuat jika dilatih olehnya. Suatu hari, Chawo diberitahu oleh teman sekamarnya dulu bahwa Jungdo akan segera dipindahkan ke penjara dewasa. Jungdo lalu mengiyakan berita tentang dirinya yang telah menyebar. Saat akan kembali berlatih, temannya Chawo itu ditarik oleh anak buah Liwon. Temannya kemudian dipukul karena nggak bisa mancing Chawo untuk datang menemui Liwon. Tak berselang lama, Chawo datang menyelamatkan temannya. 눈 깔아. 눈 깔으라고 씨발 새끼야. Liwon yang takut pada Jungdo kembali menyuruh anak buahnya untuk datang menemui Chawo. Kali ini Chawo harus datang nyamperin Liwon. Kalau enggak, anak buahnya yang dihajar. Chawo yang disamper saat latihan kemudian nurut untuk menemui Liwon di gudang prakerja. Chawo yang sudah berlatih kemudian meminta maaf pada Liwon karena memukul anak buahnya. Namun Liwon malah memukul Chawo hingga terjadi pertarungan yang sengit. Hasil latihannya sangat berhasil. Liwon tak bisa memukul Chawo dengan mudah. Liwon yang sangat terkenal dengan kekuatannya yang seperti badak tetap sulit dikalahkan. Perlahan Chawo mulai kehabisan tenaga. Chawo lalu kalah. Namun dia tak menyerah. Dia malah balik menang bertarung dengan Liwon. Tak lama Jungdo datang menghentikan Chawo yang kehilangan kendali. Di sisi lain, Baesok kini menjadi sangat brutal dan semakin kuat setelah dilatih oleh bos mafia. Saat hari terakhir Jungdo di penjara remaja, Chawo dan Jungdo sparring terakhir kalinya. Namun Chawo berhasil mendapatkan celah untuk memukul, namun dia berhenti. Jungdo lalu memberikan nasihat bahwa jangan pernah lengah sedikit pun. Jangan terlalu baik juga pada lawan. Saat Jungdo bersiap pergi, Jungdo bilang bahwa kemampuan Chawo di luar dugaannya. Chawo mampu berlatih dengan keras tanpa batas. Nggak semua orang bisa melakukannya. Dan terakhir, Jungdo memberikan nasihat bahwa ikan hiu itu selalu bergerak untuk hidup. Nasihat ini begitu nempel pada Chawo yang sedih kehilangan Jungdo. Selepas kepergian Jungdo, Chawo terus berlatih untuk bertahan hidupnya. Cerita tentang Chawo yang berhasil mengalahkan Liwon menyebar dengan cepat. Cerita ini sampai ke Baesok, di mana supir bos mafia adalah mantan napi alias mantan anak buah Liwon di penjara. Baesok yang mendengarnya menjadi semakin penasaran. Jungsang yang baru keluar dari sel isolasi juga langsung nyindir Liwon yang kalah dari anak kemarin sore. Berita ini benar-benar langsung viral di kalangan penjara remaja. Saat Chawo pindah kembali ke kamar lamanya, dia dicegat oleh Hansung. Hansung menantang Chawo untuk bertarung. Hansung tak ada masalah dengan Chawo. Dia hanya ingin tahu siapa yang paling kuat di antara mereka. Tawaran itu diterima Chawo dengan syarat. Jika Chawo menang, maka tak ada lagi pertarungan, tak ada lagi pemalakan, tak ada lagi kekuasaan. Hansung setuju. Dia memberikan waktu Chawo untuk berlatih 5 hari ke depan. Tapi Chawo nampaknya sudah pede, dia ingin bertarung hari ini. Hansung tampak kesal pada sikap pede Chawo. Hansung langsung keluarkan tendangan mautnya sebagai peringatan. Tendangan inilah yang nantinya akan dipelajari oleh Chawo. 5 hari kemudian, Hansung menunggu Chawo untuk bertarung. Namun ternyata Chawo malah mendapat kunjungan dari Baesok. Baesok kembali mengancam Chawo saat keluar. Chawo paham resikonya jika keluar dari penjara. Setelahnya, Chawo pergi menemui Hansung untuk bertarung. Nggak pakai lama, pertarungan keduanya pun langsung dimulai. Chawo kembali kalah, namun kegigihannya adalah kekuatannya. Sampai akhirnya Hansung menyerah pada Chawo.
Semenjak saat itu, keadaan penjara menjadi damai dan penuh solidaritas. Berjalannya waktu, tibalah saat Chao bebas dari penjara. Dia pun teringat pada gurunya Jungdo saat melatihnya di penjara. Tak lama, di luar penjara, Chao langsung disapa oleh Baisok yang telah menunggunya. Chao sadar dirinya tak bisa kabur dari Baisok. Dia pun bersiap melawan Baisok. Seperti drama-drama sebelumnya, Chao selalu kalah di awal. Dia jatuh, dia bangkit. Dia jatuh lagi, ya dia bangkit lagi. Chao teringat jurus yang diajarkan oleh Jungdo. Dia lalu mencobanya. Dia pun memakai jurus tendangan langsung pada Baisok. Keduanya terus saling memukul hingga saatnya Baisok menyerah melawan Chao. Chao kemudian meninggalkan Baisok seorang diri tanpa rasa menang atau kalah. Apa yang dilakukan Chao hanyalah untuk bertahan hidup. Cerita film ini pun tamat dan Chao mengunjungi Jungdo di penjara dewasa. Ya itu guys, alur cerita film Shark the Beginning. Ceritanya simple, plotnya sederhana. Menurut gua, terlepas dari kesalahan dia menusuk Baisok, Chao memang terlahir untuk disiksa. Namun kali ini dia bisa melawannya. Gua tetap nggak saranin kalian untuk jadi sok jagoan. Tetap selalu merendah, karena di atas langit selalu ada langit lainnya. Ingat, Chao berantem hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk nyambung hidup. Oke deh, sekian video gua kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan gua ucapkan terima kasih telah menonton.